Jadi rotasi pekerja kita ini dikarenakan kita sudah bukan perusahaan kecil ya. Rotasi pekerja yang menggantikan atau mengisi organ-organ organisasi kita ini sudah tambah banyak. Yeah. Jadi semakin besarnya perusahaan ini adalah hal yang normal bahwa teamwork-nya tertantang. Itu adalah hal normal dan bukan yang aneh. Tapi kita mesti harus bisa paham tepat sasarannya di mana, latihan ototnya di mana nih. Kalau misalnya memang itu di manusia soft skill-nya ya kita soft skill-nya. Kalau itu dimasalah karena SOP komunikasi mereka ya SOP komunikasi benerin. Kalau dikarenakan kita tidak manajemennya keras kepala, tidak mau mendengarkan segala macam, maka datanglah SP harusnya untuk mendengarkan. Jadi banyak formula yang perlu kita laksanakan untuk kita nyari teamwork yang tepat itu banyak. Tetapi saya mau jelaskan kepada pendengar podcast Suara di Hati, ini maraton. Teamwork itu kan bagaimana kita bekerja sama dalam satu tim untuk saling bekerja sama mencapai tujuan apa yang dikerjakan. Nah, mungkin perlu dari segi teknis dan non teknis. Nah, non teknis ini yang mungkin ada sebagian yang belum ke situ. Semua karyawan yang merasakan bahwa teamwork ini belum maksimal di departemennya, itu boleh mengusulkan ke SP yang pada nantinya akan jadi usulan untuk manajemen juga seperti itu ya. Bisa, biasanya kan mereka kan curhat. Nah dari situ nanti kan pasti kita meeting, kita teman ini ada masalah ini, benerkah kayak gini? Kalau memang dikasih pemahaman nggak bisa, terus dikasih pemahaman atasannya nggak bisa, baru nanti kita omongkan jadi mati. Biasanya gitu. Pak Deta tadi yang saling percaya. Terus kita juga harus membangun komunikasi antar sesama anggota dan menghargai setiap pendapat dari anggota lain gitu. Karena kita itu ego nggak berjalan sendiri. Sedangkan ini perusahaan yang cukup besar ya Pak ya. Terus misinya kan menjadi perusahaan kelas dunia. Tambang kelas dunia. Sesuai misi kita ya. Itu kan mimpi yang besar ya Kak, yang dan itu kan pasti membutuhkan orang banyak yang bekerja sama sampai ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi pendengar podcast Suara di Hati dimanapun Anda berada. Kali ini masih bersama saya Norma, dan tentunya kalau saya sudah kembali itu artinya kita waktunya untuk berbincang-bincang dengan narasumber yang luar biasa. Baik, kali ini saya kedatangan yang pertama Pak Deta. Apa kabar Pak Deta? Saka baik-baik Norma. Semangat pagi pendengar podcast Suara di Hati. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Baik, saya bergeser ke sebelah Pak Deta sedikit. Ada Mbak Kiki. Apa kabar Mbak Kiki? Baik. Boleh disapa dulu Mbak Kiki pendengar podcast kita hari ini? Semangat pagi. Luar biasa. Oke. Baik, bergeser sedikit. Ada wajah baru, stok lama. Oke, Pak Benny, apa kabar Pak Ben? Kabar baik. Kabar baik. Boleh disapa dulu Pak? Saya sama ya. Boleh. Semangat pagi pendengar podcast Suara di Hati. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Baiklah, saya kalau begitu saya beralih lagi Mas Fembri ya, yang tentunya tidak terlalu terlambat untuk kita semua mengucapkan selamat atas terpilihnya menjadi 2 periode ya pengurus SC. Luar biasa nih kayaknya. Mas Fembri, apa kabar? Baik Mbak Norma, semangat pagi. Luar biasa. Pendengar podcast Suara di Hati. Oke, baik. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang perayaan yang baru saja kita lakukan, yaitu 26 tahun PKN. Boleh kita plus dulu untuk PKN, luar biasa. Akhirnya sampai di usia 26 tahun. Pak Deta selaku direktur, bagaimana perasaannya Pak? Mencapai usia 26 tahun, katanya ini udah bukan remaja lagi ya Pak, menuju dewasa nih Pak. Udah siap kawin. 26 tahun udah siap kawin. Harusnya udah lulus kuliah. Benar Pak. Jadi udah siap kawin. Harusnya udah punya pacar. Kamu belum? 26 tapi belum bisa kawin. Maaf. Ini di luar prosedur berarti kalau yang itu ya. Happy banget, bahagia sekali karena kan
Mungkin bahagianya dikarenakan kita berbangga sekali. 26 tahun atau lebih tepatnya 26 tahun yang lalu tuh hanya secari kertas PKP 2B generasi 3 gitu ya. Nggak ada spesial-spesialnya. Mungkin Rida Iswari yang tahu 21 tahun yang lalu itu dia mungkin masih nggak tahu mau ngapain. Karyawan terlama kita ya Masih nggak Pak tahu ya. mau ngapain. Kita di posisi sudah kapasitas produksi 6 juta. Kalau di umur 26 tahun tuh adalah susahnya gini, kalau misalnya kamu sudah bereputasi bagus, mempertahankannya bagaimana? Gitu. Ibaratnya kalau udah ranking 1, gimana caranya supaya ranking 1 terus gitu ya Pak? Jadi kita lagi bangga, tapi juga masih harus introspeksi. Itu sih kata-kata saya. Kalau begitu saya mau nanya Pak Benny selaku yang lumayan lama ya Pak Ben ya, baru tahun berapa? Separuh Pak, dari Ben? usia 26, 13 tahun. 13 Saya tahun. bergabung di 2010 kan. Tapi sebelum sudah bergabung sih, cuman resminya ke PKN di 2010. Luar biasa, boleh kita berikan apresiasi dulu. Pak Ben, bagaimana perasaannya melihat PKN yang 26 tahun ini Pak Ben? Terima kasih, mungkin saya sedikit share ya, pengalaman pribadi. Curhat juga nggak apa-apa Nggak apa-apa. banget nih Pak Boleh, Ben boleh, nih. boleh. Udah siap ya Pak ya? Pak Neto udah Nggak siap ya, apa-apa. baik. Jadi PKN pada saat itu di 2010 adalah dengan kondisi yang mungkin tidak seperti ini sekarang ini. Jadi pada saat itu kalau nggak salah produksi tahun pertama 500.000 Pak Ben. 500 ya. 500.000. Nah, dengan sarana dan prasarana yang belum lengkap. Nah, dengan masyarakat yang ikut mendukung di kegiatan itu juga masih sedikit yang mengetahui tentang dunia pertambangan. Jadi, Kayaknya Pak Deta masih susah cari karyawan ya Pak betul. waktu. Jadi itulah waktu saya ngalami itu. Sehingga kalau melihat sekarang sudah di 26 tahun dengan PKN seperti ini sudah lengkap produksi dari yang 500 sekarang jadi 6 juta, lompatan yang luar biasa. Teman-teman juga ya seiring berjalannya waktu berganti lah, ada pergantian, tetapi tetap konsisten naik. Nah ini buat saya prestasi buat teman-teman semua. Berarti people come and go itu memang nyata adanya. Betul, ya Pak ya, Ben ya, tapi bagaimana produksi kita bisa terus menanjak. Tapi ya, juru kunci ya gitu. stay lah. Masih Luar biasa. Nanti harus bagi resep nih, gimana sih caranya supaya bisa tetap happy to stay gitu kan Pak Ben. Oke. Sekarang atau nanti? Kayaknya udah di list nih ya Pak Kiat. Oke, kalau tadi kita mendengarkan dari yang ibaratnya dari membersamai PKN sejak awal ya, kita akan mendengarkan bagaimana perasaan Mbak Kiki nih sebagai yang karyawan yang baru ya kan? yang baru bergabung, karyawan baru. Artinya bergabung di PKN itu dengan PKN sudah nyaman gitu ya. Usianya sudah nyaman, artinya Mbak Kiki nggak perlu lagi yang seperti dikatakan Pak Benny mau ke Tanjung aja susah gitu. Gitu ya Pak ya, benar ya. Kiki sendiri gimana Ki sebagai karyawan baru dan tentunya mewakili karyawan perempuan ya, karyawan perempuan yang dimiliki PKN nih, gimana perasaannya melihat PKN nih di usia 26 tahun dengan kondisi yang seperti ini? Jangan lihat aku. Jangan lihat aku. Dijawab aja. Keadaan di sini bebas bebas. Enggak apa-apa dulu. Aku belum ya, jadi mungkin Mbak Kiki dari tempat rumah ke sini sudah ada fasilitas sarana transportasi. Jadi pertanyaannya apa Kak? Bagaimana perasaannya? Gimana perasaan gabung PKN? Perasaan gabung ke PKN gimana? Kasih jawaban dulu. Kalau dulu nih, Okay. saya mau pulang ke site maupun berangkat itu dengan penuh perjuangan karena harus menunggu sarana seperti itu. Nah, sekarang Mbak Kiki ini jauh lebih nikmat lah. Sudah ada sarana yang jemput di tiap-tiap tidak ada kendala. Nah, dengan masuk di perusahaan yang sudah lumayan mapan itu seperti apa? Biasa aja. Atau aku ganti pertanyaannya, Kiki di antara pasti ketika seleksi, ketika masuk kan banyak banget nih tim seleksinya gitu. Tapi bisa Kiki yang dihubungi oleh HRD-nya PKN, itu gimana perasaan? Langsung jawab serius nih.
Pak, kok tegang betul semuanya. Enggak ada, aku nunggu jawabanmu aja. Kamu rasanya apa, Bes? Gabung PKN pakai emblem ini apa rasanya? Waktu itu waktu itu. Hoki sih Pak, karena Rasa hoki. karena yang saya dengar dari orang-orang PKN itu susah, masuknya itu susah. Susahnya apa nih? Susah masuknya. Susah masuknya. Susah masuknya. Terus waktu itu nyoba-nyoba lah kan, terus tiba-tiba beberapa hari kemudian ditelepon sama HR, disuruh datang ke kantor buat ikut proses interview. Tapi pas proses pertamanya itu tahap pertama mikir kayak oh paling cuma sampai sini karena banyak Pak yang mau ikut interview, terus paling gagal. Habis itu selesai tahap pertama, besokannya dihubungin lagi, disuruh lanjut ke tahap selanjutnya. Itu ada 3 tahap waktu itu. Terus yang kedua pasti hoki lagi nih sampai tahap kedua gitu kan. Terus akhirnya aku yang diterima. Selamat bergabung ya Ki di Terus gimana perasaannya terima gabung? Nggak nyangka sih Pak, kan katanya susah tuh. Terus tiba-tiba oh PKN. Jadi kaget. Iya kaget. Setelah kaget jadi happy atau jadi sedih? Sedih dan happy. Oke, Ki, tadi kan susah itu katanya susah gitu. Iya. Kalau dari Kiki sendiri itu beneran susah atau sebenarnya ini adalah yang memang Kiki bisa gitu? Kayaknya emang hoki sih Kak. Oke, apa? Memang kita butuh karyawan-karyawan yang hokinya juga banyak gitu. Oke, luar biasa. Saya mau guru sama ini punya hoki. Oke, apa kita Bangga nggak? kita Bangga Nggak pakai baju ini? Bangga lah. Bangga. Kalau bisa pakai tidur, jalan mandi, pakai seragam PKN. Oke, luar biasa. Terima kasih Mbak Kiki. Kalau dari Mas Fembri selaku ibaratnya adalah pimpinan tertinggi para serikat pekerja ya, Pak Fembri ya. Bagaimana perasaannya melihat PKN 26 tahun ini, Mas Fembri? Senang pasti Mbak, bangga iya karena 26 tahun itu bukan angka yang kecil. Tapi poinnya semangat itu dari teman-teman yang kayak Pak Beni sama yang sampai sekarang itu masih ada semangat untuk kita bagaimana kita bekerja sama biar kita tetap bisa melaksanakan apa yang menjadi target dari manajemen. Karena kan dari SP ini kan mitra Pak, dari mitra itu kan gimana caranya kita bisa teamwork sama karyawan yang lain sehingga target dari manajemen bisa tercapai. Mungkin kalau istilahnya departemen kita KPI masing-masing. Oke. Baik, yang saya mau highlight tadi adalah kerjasama ya. Tadi benar ya, perlu ada kerjasama. Kemudian dan ini cocok banget sama tema yang diangkat tahun ini. Pak Det, saya lagi-lagi akan ke Pak Deta. Pak Deta, kenapa tema ini adalah kerjasama? Ada apa dengan kerjasama nih Pak? Mungkin jawaban paling tepatnya gini ya. Kiki diterima waktu itu dianggap hoki. Padahal enggak Ki. Kita pilih skill kamu untuk jabatannya kamu. Pak Beni sudah 13 tahun di sini masih di sini aja. Gitu. Dikarenakan jabatan dan skillnya dia. Fembri juga sama. Berapa tahun kan? 10 ya, 10 tahun. Sama Mas dong. Sama. Juga di sini dikarenakan jabatan skill mereka masing-masing. Nah dari semua skill ini nih, macam-macam varian Mejiku Hibiniu, gimana caranya jalan bareng? Yang namanya kerjasama itu, teamwork itu kalau di struktur organisasi saya menyebutnya sebagai ototnya. Jadi dia yang mempersatukan semua organ tubuh itu untuk jadi satu kesatuan. Nah, teamwork sama kerjasama, saya pikir hampir semua perusahaan ya, satu dunia ini ngomongin mereka harus kerjasama, mereka harus teamwork semuanya. Tapi yang mengimplementasikan dengan benar-benar itu kejadian, saya pikir segelintir ya. Aslinya bisa dihitung yang sukses-sukses banget. Teamwork menurut saya adalah layaknya binaragawan, nggak selesai-selesainya tuh. Diangkat terus, dilatih terus, dipompa terus. Jadi saya menganggap teamwork harusnya menjadi semangat kita di 26 tahun ini yang sudah waktunya kawin. Supaya kelihatan lebih ganteng gitu. Mungkin itu poin dari saya.
Ini coba saya. Pak Deta saya tahan dulu. Siap. Tadi kata Pak Deta adalah teamwork itu adalah otot yang harus menjadi pengikat ya Pak ya, yang menjadi pengikat seluruh anggota tubuh organ yang ada di tubuh kita. Kalau begitu saya mau tanya dulu nih, saya mau voting, boleh ya Pak Deta? Ya, boleh ya? Boleh. Saya mau nanya ke narasumber lain selain Pak Deta, Yes. selain Pak Deta, menurut teman-teman berapa persen sih sebenarnya teamwork yang kita atau di departemen bapak dan bapak semua rasakan? Berapa persen? Ya ingat berapa persen? Dari Pak Benny terlebih dahulu, berapa persen Pak Ben? Saya ini kan dari lintas Oke. kegiatan ya. Oke. Kalau di PKN dulu zamannya saya ya, Oke. mungkin zaman yang susah itu Oke. 80%. Oke, 80%. Ya, begitu ada perubahan kayak di Briket nih, Oke. ini saya harus bangun nih, Oke. itu mungkin 50%. 50%. Ya. Jadi saya kunci ya, 80 dan 50%. Baik, saya beralih ke pimpinannya SP Ya. nih. Mas Omle, dari sisinya Serikat Pekerja nih, di mata Mas Omle dan tentunya mappingnya bersama teman-teman, berapa persen teamwork yang sudah tadi harusnya menjadi otot, tapi aplikasinya di perusahaan seperti apa? Berapa persen? Untuk awal-awal tahun yang dibilang Pak Ben itu benar. Oke. Soalnya saya merasakan sendiri sampai saya yang dulu survei itu harus menggantikan Enviro di saat mereka cuti. Oh, itu. Gimana Ya. caranya kita harus saling mengisi? jauh Iya. banget ya Iya, dari iya. survei ke Betul. Enviro. Wah. Jadi, Betul. Pasti kena maki-makinya di situ. Kami bertengkar, tapi nggak pernah marah. Iya, saya sama Om Le itu dulu pertama kali ditugasi untuk land clearing. Habis itu saya dimaki-maki sama Om Le, tapi saya nggak marah gitu loh. Itu hebatnya di situ dulu, Iya, zaman iya, dulu. iya. Oke, baik, Enggak, nggak baper, baik, oke. 80-50 dari sisi SP berapa persen? Kalau yang untuk sekarang sih memang benar yang dibilang Pak Rita, Oke. hanya sebagian yang benar-benar Ya. bagus kerjasamanya. Oke. Karena kembali lagi Mbak, jadi mungkin dari individualnya Oke. masing-masing kurang open Oke. dan memang harus dari atasan, terutama section head-nya memang harus sering banyak konseling. Jadi Oke. apa yang ditugaskan dari section tersebut si pelaksana kan harus tahu. Oke. Jadi dia bisa membuka diri dan akhirnya bisa saling bekerja sama. Soalnya kan kerjasama ini kan minimal kan 2 orang. Oke. Dengan tujuan Kalau yang sendiri sama. solo soalnya Iya. ya. Oke. Oke, berapa persen Mas dari 0 sampai 100? Untuk sekarang sih kurang lebih memang sekitar 50. 50%, maksimal 55 ya, baik. Kayaknya nggak salah Pak Deta ngangkat temanya. Baik, saya ke yang paling baru, Mbak Kiki. Menurut Mbak Kiki ini berapa tahun Mbak Kiki di PKN? 1 tahun, maksudnya itu Hampir setahun ya? setahun lebih. Setahun lebih ya. Oke. Baik, artinya baru permanen ya. Oke. Baik, Mbak Kiki, menurut Mbak Kiki nih di departemen ataupun PKN itu kerjasamanya dari 0 sampai 100% itu berapa persen? Untuk saya yang terbilang baru ya kan, mungkin 75 Oke. sampai 80 Oke, lah. ini jujur nih ya, jujur ya. Bukan karena ada aku ya. Bukan karena direkturnya adalah Pak Deta langsung ya. Oke, baik. Pak Deta, Yes. 80, 50, 50 dan 70. Ya, oke. Artinya masih ada Pak yang setengahnya itu teamworknya belum berjalan gitu. Kalau dari sisi manajemen sendiri sebenarnya teamwork seperti apa yang diinginkan Pak Deta? Oke. 50, 70 ya. Yes. Saya terima angka mereka any day. Jadi Oke. saya terima dengan kerelaan hati karena menurut saya itu bagus. Terutama kepada Bapak Ketua SP yang terhormat itu. Saya perlu tahu sebenarnya rasa sebenarnya Oke. karyawan itu menganggap berapa angkanya. Harapan kita semua insan PKN, semua karyawan PKN dengan lantang 100%. Oke, targetnya ya Tapi Pak. kalau event ada yang 13 tahun, 10 tahun bisa ngomong 50, ini yang paling lama nih senior-seniornya. 50 gitu. Maka saya menganggap bahwa berarti memang PR selesai. PR kita masuk. Oke. Pak, kalau dari sisi manajemen, teamwork yang seperti apa yang diinginkan?
Kita menginginkan bahwa yang nomor satu ego sektoral nggak ada. Oke. Nomor dua saling percaya satu sama lain seperti Pak Ferry dan Pak Ferry pada saat saling mencaci maki. Kalau Saya sekarang yakin mereka pasti ngomongnya udah kurang ajar banget. Tapi mereka nggak pernah kemudian dibawa pulang. Iya betul Pak. Begitu ya? Betul? Iya betul Pak. Oh nggak tahu. aslinya beda. Sekarang masih ada nih. Bener kan nih? Enggak, kalau zaman dulu betul. Nah itu buat para senior kan berarti merasa bahwa saya belum bisa mempertahankan yang kemarin nih. Yes. Di 26 tahun kita belum mempertahankan reputasi kemarin. Justru tuh. ada penurunan nih Betul. Pak, dari 80 ke 50 nih kenapa Pak. ototnya mesti diangkat Oke. pakai batu. Iya, harus Oke. continue. Tapi happy juga. Kiki Ya. bilang 70. Baru datang nih. Yes. Mungkin belum merasakan Iya. mungkin belum merasakan Iya. fokus Iya. gitu ya. Masih semuanya indah. Bonusnya masih banyak Masih dong, banyak. kan Pak. Indah masih 70. Yes. Nah, yang indah-indah aja bukan ngomong 100% dengan bangga. Jadi banyak Oke. PR kita, banyak PR di teamwork yang mesti perbaiki. Nomor satu, manajemen berharap ego sektoral hilang. Oke. Kapling hilang. Udah nggak ada. Kedua, kalau boleh saling percaya yang saya sebut tadi. Saling percaya bahwa kami, kalau nggak salah nih, Oke. kalau saya agak keberatan tadi Kiki ngomong hoki, karena terus terang kita pilih dia karena skill. Yes. Malah katanya pemersatu bangsa katanya. Iya. Jadi kita memilih semua insan PKN itu menggunakan seperti katamu, banyak kandidatnya. Banyak kandidatnya. Kenapa kepilih sampai mikir hoki? Berarti Anda udah mikir bahwa susah banget kan? Iya. Artinya ada proses HRD kita itu yang sudah kita laksanakan. Pertanyaannya nih, setelah duduk di jabatan tersebut, departemen lain lihat dia percaya nggak? Mengenal nggak? Yes. Tahu nggak bagaimana cara berbicara? Tahu nggak bagaimana cara menyampaikan pesan? Terus kemudian saling memberikan koordinasi, analisa bareng, dah ngitung kalkulator bareng deh, bisa nggak? Yes. Kalau itu tidak, maka ototnya lemes. Otot kita masih lemes. Organisasi. Masih sendiri-sendiri ya Masih Pak ya. sendiri. Oke. Pak Deta, saya mau highlight ada satu hal yang atau ada quote yang lumayan familiar di perusahaan kita berhubungan dengan Pak Deta bilang saling percaya tadi. Rasanya familiar kita mendengar bahwa di PKN itu masih bukan tentang apa yang diomongin, tapi tentang siapa yang ngomong. Setuju? Iya. Dari SP setuju? Setuju. Dari Setuju. oke, Iya. baik. Artinya Iya. kita sikap saling percayanya tuh masih perlu saling dirajut lagi ya. Iya. Oke, berarti teamwork yang diinginkan dari manajemen adalah yang pertama ego sentralnya hilang, kemudian bisa saling percaya. Kalau dari sisi SP sendiri, Mas Omble, sebenarnya apakah setuju dengan konsep teamwork yang dibilang Pak Deta sendiri, atau ada pemahaman teamwork yang lain dari sisi SP itu? Kalau SP penduduknya paling banyak kan non-staff Pak ya. Oke. Kalau non-staff itu kan mereka ngelihat yang atas saja kayak gitu, gimana kita Ya. di dalam suatu departemen paling Oke. itu. Memang terasa, terutama 2 tahun kemarin ini ego sektornya terlihat banget. Berarti sesuai ya yang di ini harapan setuju. manajemen tadi ya. Setuju, Oke. kalau itu setuju. Soalnya teman-teman yang rata-rata kan, kenapa sih kok jarang komunikasi, padahal itu lintas banget, sangat berhubungan erat secara operasional ataupun secara kita support. Teman-teman banyak mempertanyakan itu, dan kita mungkin jawabannya hanya sebatas diplomatis saja. Oke, diplomatis yang seperti apa nih Mas? Ya mungkin karena mereka atasan itu kan sibuk dengan kegiatan masing-masing, mungkin jadi nggak bisa. Paling gitu aja. Paling gampang. Sibuk, benar-benar ya, Pak ya. Sibuk paling gampang. Oke, artinya sebenarnya kalau dari ideal, teamwork yang ideal menurutnya Mas Omble atau SP itu seperti apa Mas? Kalau ego sektoralnya itu enggak ada, kepercayaan itu muncul. Oke. Dan itu nanti dari atasan
kayak gitu, bawahan juga pasti ngikut gitu. Namanya bawahan kan ngikutin instruksi atasan gitu. Paling gitu aja sih. Oke, baik. Kalau dari sisi Pak Benny sebagai senior, Pak Ben, teamwork yang ideal itu menurut Pak Benny yang seperti apa? Teamwork itu kan bagaimana kita bekerja sama dalam satu tim untuk saling bekerja sama mencapai tujuan apa yang dikerjakan. Nah, mungkin perlu dari segi teknis dan non teknis. Nah, non teknis ini yang mungkin ada sebagian yang belum ke situ. Oke, seperti apa itu Pak? Gini nih, misalnya saya punya anggota nih, banyak macam nih. Ada ini, kita sentuh dari secara chemistry-nya di luar pekerjaan pun. Saya lakukan itu. Kenapa? Karena itu bagian terpenting supaya dia tahu bahwa atasannya aware terhadap bawahannya. Banyak sekali kita sentuh untuk non teknis. Begitu mereka kena di situ, kita ngomong apa manut. Ini saya alami sendiri. Artinya bukan hanya pekerjaan ya Tidak Pak. ada pekerjaan. Teamwork itu bukan hanya tentang Betul. pekerjaan, Ya. tapi bagaimana kita membangun kepercayaan, Kepercayaan. kebersamaan di Betul. luar pekerjaan gitu ya. Saya pernah kasih contoh ke teman-teman waktu di Klubir untuk kebanggaan. Oke. Kamu KTT-nya Hopper ya, Ah, supaya dia bangga dengan itunya. Kamu anunya subtennya di panel ya, saya gitu. Supaya mereka happy dengan itu, bertanggung jawab dengan itu. Ya, Itu. Pak. Oke. Jadi mereka nggak merasa Itu rendah menarik. dengan pekerjaan Iya, itu. iya. Itu saya bangun. Nah, ada beberapa contoh anak-anak saya yang dulu jadi dari SMA gitu, sekarang sudah helm putih. Fani, Biasa. ya itu kan pengembangan. itu karena dulu itu. Fani, Jadi ya? Fani, Iya. Geofani. Salah satunya kayak Geofani. Mehmet, Ya, Met. Mehmet. Itu anak-anak saya dulu. Ya kayak gitu. Yang engineering. Yes. Iya. Jadi saya bertemannya tidak hanya di kerjaan, Iya, tapi iya. di non teknisnya ada Yang- kesempatan kayak gitu. Yang kaku. Gitu. Mungkin itu. Yang nggak Ya saya nggak tahu karena saya tua apa Oke. gimana, jadi saya pendekatannya gitu. Oke. Mungkin ada teman-teman tidak harus seperti saya, tapi adalah Semua caranya. metode boleh Boleh, dipakai boleh, supaya boleh. ototnya tadi lebih kencang Betul, gitu ya. Roti betul. sobeknya bisa kelihatan ya Betul, karena kalau betul. nge-game-nya ya. Saya Oke. Mbak Kiki sebagai yang baru nih ya, yang baru dan artinya Kiki juga harus lebih ini. Kiki diterima itu bukan karena hoki, tapi memang Kiki adalah orang yang mampu untuk ada di sini gitu ya. Karena seleksinya tadi ketat gitu ya, Iya. dari HRD, ada direktur HRD soalnya. Nggak mungkin menerima kalau kita tidak mampu untuk ada di sini. Ki, menurut kamu teamwork yang paling benar atau paling ideal, yang paling kamu inginkan untuk ada di departemenmu saat ini atau mungkin ada di perusahaan ini yang seperti apa? Saya setuju sama Pak Deta tadi yang tentang saling percaya. Terus kita tuh juga harus membangun komunikasi Yes. antar sesama anggota dan menghargai setiap pendapat dari anggota lain gitu. Karena kita itu ego nggak bisa jalan sendiri. Yes. Sedangkan ini perusahaan yang cukup besar ya Pak ya. Amin. Amin. Terus misinya kan menjadi perusahaan kelas dulu. Kelas dunia. tambang kelas dunia. Sesuai misi kita ya. Itu kan mimpi yang besar ya Kak ya. Dan itu kan pasti membutuhkan orang banyak yang Iya. bekerja sama Iya, untuk benar-benar. sampai ke sana. Kalau jalan sendiri mungkin bakal kacau. Betul. Kalau mau cepat ya jalannya sendiri, tapi kalau mau jalan jauh dan tujuannya besar ya jalannya sama-sama gitu ya. Oke, baik Pak Deta. Kalau tadi Pak Deta udah dengar nih Pak, karyawannya pengennya teamworknya yang seperti ini Pak. Ya. Pak Deta dari sisi manajemen, apa yang Pak Deta akan lakukan untuk bisa mewujudkan teamwork yang tadi seperti itu bisa dipercaya, kemudian tidak hanya di dalam kantornya, ego sentralnya bisa hilang. Apa yang Pak Deta sebagai manajemen akan lakukan? Ya, banyak sekali. Nomor satu yang paling biasanya ini teman-teman dari mitra SP harus memberikan masukan kepada manajemen. Itu penting. Jadi kita ini dapat berita, dapat update paling enak atau paling valid apabila SP menyatakan sesuatu. Paling enak itu. Saya clear nih. Di meja ini saya sama Pak Febri mitra. Saya sama Pak Febri mitra ini. Artinya
masukannya siap Betul. diterima manajemen Betul. ya Betul. Pak ya, Harus. apapun dari Harus. SP itu ya Pak ya. Harus. Oke, Mas Omle dapat ya poinnya ya. Artinya SP harus membantu nih karena Yes. SP adalah kata Pak Deta mitranya tadi ya Pak Deta ya. Ya, satu. Dua, kita itu terkadang datang dengan daerah yang berbeda-beda, dengan pengalaman hidup yang berbeda-beda. Kita juga mungkin sudah punya cerita hidup yang lain gitu ya. Kita memang pasti akan menyesuaikan diri kembali pada saat masuk struktur organisasi ini. Itu kenapa? Gimana sih cara menghilangkan ego diri atau ketidakpercayaan diri atau yang namanya bisa dibilang nih saya orangnya introvert. Oke. Banyak orang ngaku introvert padahal kagak gitu. Yakin nggak Pak Deta introvert kayaknya? Bukan. Orang lain. Oke. Ini maksudnya artinya banyak orang yang sebenarnya pada saat mereka masuk mereka tidak tahu menempatkan dirinya bagaimana di dalam sebuah struktur organisasi ini. Kiki susah nggak waktu itu? Bukan berbaurnya. Enggak sih Pak. Berapa menit? Ya. Artinya maksud saya, pada saat seorang karakter Kiki masuk ke dalam sebuah struktur organisasi, dia dengan mudah dikarenakan kesupelannya itu yang kita pakai untuk masuk dalam job desk-nya dia. Tapi banyak yang tidak kan? Banyak yang tidak. Ini kenapa dari manajemen development, dari manager level, kemudian dari GM level itu untuk akhirnya melakukan coaching terhadap soft skill ini gitu. Banyak training yang sedang kita jalankan tuh. Banyak training soft skill ya, soft skill diplomasi, soft skill communication itu banyak kita buka sekarang dan kalau perlu coaching saya langsung coaching juga boleh kalau perlu. Karena kan biar Kiki nggak mikirnya hoki ya Pak ya, bahwa dia padahal dia punya skill ya Pak. Setiap manusia itu pada saat masuk ke datang sini itu mereka akan merasa asing dulu kok. Mereka merasa asing, sudah asing terus kemudian mereka tidak tahu menempatkan diri, sudah kadung terakumulasi lama, akhirnya menjadi jati diri gitu. Jadi rotasi pekerja kita ini dikarenakan kita sudah bukan perusahaan kecil ya. Rotasi pekerja yang menggantikan atau mengisi organ-organ organisasi kita ini sudah tambah banyak. Jadi semakin besarnya perusahaan ini adalah hal yang normal bahwa teamwork-nya tertantang. Itu adalah hal normal dan bukan yang aneh. Tapi kita mesti harus bisa paham tepat sasarannya di mana, latihan ototnya di mana nih. Kalau misalnya memang itu di manusia soft skill-nya ya kita soft skill-nya. Kalau itu di masalah karena SOP komunikasi mereka ya SOP komunikasi benerin. Kalau dikarenakan kita tidak manajemennya keras kepala, tidak mau mendengarkan segala macam, maka datanglah SP harusnya untuk mendengarkan semua. Jadi banyak formula yang perlu kita laksanakan untuk kita nyari teamwork yang tepat itu banyak. Tetapi saya mau jelaskan kepada pendengar podcast Suara di Hati, ini maraton, bukan sprint, bukan jalan cepat. Ini maraton, panjang maratonnya. Jadi artinya harus berani melangkah satu langkah dan kilometer per kilometer harus jalanin. Dan harus sabar emang. Jangan kemudian kita apatis, kita malah tambah mutung, kemudian merusak struktur organisasi. Jadi percayakan job desk teman Anda, teman lintas departemen Anda, percayakan bahwa mereka menjalankan yang sebaik-baiknya. Kalau mereka tidak menjalankan yang sebaik-baiknya, Anda mesti paham bahwa ada peraturan dan SOP yang berjalan di dalam perusahaan ini. Jadi itu menurut saya harus saling percaya sama. Nomor satu ya. Kepanjangan jawaban saya. Kalau saya singkat tadi adalah ini bukan hal yang bisa langsung instan kita lihat. Nggak bisa instan. Artinya perlu perbaikan dari stok wajah baru, stok lama, dari yang wajah memang benar-benar fresh baru, dari serikat, itu artinya kita semuanya butuh kolaborasi ya Pak Deta, tidak bisa hanya manajemen sendiri gitu. Tapi manajemen juga harus siap nih Pak mendengarkan masukan atau saran mungkin dari yang akan jadi perwakilan SP gitu ya Pak Deta. Selalu siap. Kalau begitu saya beralih ke SP, Mas Omle, tadi katanya 50% ya, apa yang akan dilakukan SP untuk membuat 50% itu menjadi 100%? Yang jelas kita kan pasti cari data seakurat mungkin. Jadi yang masalah utamanya itu sebenarnya di mana sehingga kita bisa sampaikan ke manajemen. Paling poinnya itu dan
untuk mendapatkan itu kan kita butuh data dari teman-teman. Belum dicari kah datanya nih Mas? Belum ada mapping-mappingnya ya? Mapping sih pasti ada Mbak. Cuma kan yang dibilang Pak Dita tadi, maraton ini bukan, tapi lebih apa ya, kita nyari yang memang orang ini masalah ego sektoral, memang orang ini masalah disiplинnya yang kurang diupdate. Itu kan kita kadang-kadang harus komunikasi, diskusi dan sama teman-teman agar mereka bisa benar-benar dari SPI sendiri juga ngasih wejangan ke teman-teman. Kita memang harus saling mendengarkan atau saling melengkapi. Dari anggaplah dari lintas departemen ini kadang-kadang teman-teman ngobrol, curhat atasannya gini-gini. Ya kita mau nggak mau harus bisa ngasih pemahaman. Ada fungsi masing-masing dari section itu sehingga butuh waktu untuk teman-teman tuh bisa memahami dan melatih kedewasaan mereka. Dan kalau memang tidak bisa, baru nanti kita bisa angkat ke bipartit atau ke manajemen yang di atasnya. Paling itu. Artinya semua karyawan yang merasakan bahwa teamwork ini belum maksimal di departemennya itu boleh mengusulkan ke SP yang pada nantinya akan jadi usulan untuk manajemen juga seperti itu ya Mas? Bisa, biasanya kan mereka kan curhat. Nah dari situ nanti kan pasti kita meeting, kita teman ini ada masalah ini, benerkah kayak gini? Kalau memang dikasih pemahaman nggak bisa, terus dikasih pemahaman atasannya nggak bisa, baru nanti kita omongkan di bipartit. Biasanya gitu. Baiklah, luar biasa sekali nih SP. Kalau saya ke Pak Beni yang sudah lama, pasti artinya ada revolusi ya Pak Ben, ada perpindahan waktu begitu ya Pak Ben. Apa yang Pak Beni harapkan atau apa yang Pak Beni selaku, artinya kan nggak bisa cuman manajemen atau SP, tapi kita juga harus punya tindakan yang nyata gitu ya. Pak Beni, apa yang Pak Beni akan lakukan untuk mengajak timnya dari 50% tadi menjadi 100% Pak Ben? Ini nih, kalau di saya nih, saya sama Mbak Kiki, begitu pindah Sekayan langsung kenal. Ya, saya nggak harus menyesuaikan diri. Jadi bukan saya itu. Jadi saya harus masuk kemana-mana. Jadi saya nggak posisi di atas terus harus begini, nggak bisa saya. Karena berputarnya orang, roadman, anak-anak muda. Saya nonton nobar juga sama mereka, apapun. Jadi kalau yang lama-lama mungkin kalau mau menggandeng anak-anak, adik-adik atau yang masih usianya relatif, kita harus turun ke bawah. Masuk ke alamnya. Ya, mereka nggak merasa kita tua, tapi mereka sebagai masuk alam-alam. gitu, Pak. Itu. Kalau ini berarti usia hanyalah angka ya. Itu angka. Tapi kita tetap saya masih muda. Baik, kalau dari Kiki sendiri Ki, apa yang akan Kiki lakukan supaya 75% Kiki tadi itu tidak turun ke 50 seperti bapak-bapak ini? Dan akan tetap naik ke 100%. Ya. Apa yang Janjian sama Pak Beni. Janjian jawaban Beni dulu. Ya komunikasi aja lah ke semua pihak lah, nggak membatasi itu. Poinnya ke komunikasi berarti ya. Iya, lagi ke komunikasi sih Kak. Terus ya itu tadi balik ke kita harus menghargai setiap orang gitu. Jangan menganggap jadi paling tinggi gitu. Kayak gitu sih. Berarti tadi ya kalau kita tuh harus mulai dari diri kita. Jadi jangan ngelihat bukan siapa yang ngomong, tapi kita harus mulai apa sih yang diomongkan. Kalau dia bermanfaat, ayo sama-sama kita benerin gitu ya. Meskipun itu levelnya mungkin di atas kita atau di bawah kita gitu ya. Oke, luar biasa. Rasanya kalau ngomongin teamwork ini nggak akan pernah ada selesainya ya Pak Deta, Kiki dan maraton. Benar. Karena kita benar-benar butuh waktu. Artinya mungkin hari ini kita ada di level 70%, besok kita jatuh lagi ke 50, tapi jangan sampai jatuhnya kita ke level 50 itu membuat kita terus jatuh. Kita harus berusaha naik ke 70, 71, 72, nggak masalah gitu. Yang penting kata Pak Deta tadi, karena kita maraton jangan sampai langkah kita terhenti gitu ya. Nah, satu pertanyaan terakhir biasanya yang paling ditunggu-tunggu nih para peserta atau para narasumber yang datang ke podcast Suara di Hati. Karena pertanyaan terakhir, Pak Deta, apa harapan Pak Deta untuk semua karyawan yang mendengarkan hari ini di usia kita yang 26 tahun?
Jadi para pendengar podcast Suara di Hati, 26 tahun itu sudah panjang, dan saya yakin teman-teman ada 97 orang penerima penghargaan atas masa kerja 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Dan saya yakin saya akan ngomongnya dari hati saya sendiri. Kami tahu Anda sudah lelah dan kerja keras banyak. Buktinya PKN sampai sekarang. Tapi ingat bahwa kerja keras itu bukan berarti membuat kita jadi keras kepala. Jadi banyak kali kita dalam keadaan mood yang jelek setelah kita bekerja keras dan sudah berusaha mentok itu, mendengar pendapat orang menjadi susah. Kita terkadang melihat bahwa orang ingin berkoordinasi, terus orangnya nggak pinter ngomong, gitu ya. Kayaknya kamu salah deh, gitu. Gimana hatinya yang habis keringetan panas-panas itu? Jadinya kiskop. Kemudian jadi bawaan hati, kemudian ke Pak Fembri habis itu. Nah, curhat langsung tadi itu ya Pak ya. Langsung ke Pak Fembri segala macam. Alhamdulillahnya ada Pak Fembri gitu. Jadi bisa ngomong ke saya gitu. Tapi intinya itu yang sering terjadi. Jadi percayakan bahwa semua job desk Anda itu adalah job desk yang sudah kita berikan dan kita percayakan kepada Anda. Laksanakan dengan baik-baik sesuai SOP-nya, laksanakan sesuai instruksi kerjanya. Dan ingat, hargain teman sebelah kanan kirinya deh. Percaya sama teman sebelah kiri, sebelah kanan, di depan, semuanya. Belakang kita ya Pak. Maupun yang di belakang kita. Percaya bahwa kita lagi bikin barisan yang kuat, tak tokohkan, cuma dia butuh latihan. Nah, itu harapan saya. Jadi saya berharap teamwork ini emang buat teman-teman semua di umur 26 tahun ini. Oke, baik. Itu harapan dari direksi kita ya. Kalau baik, saya beralih ke Ketua Serikat kita, Mas Omle. Apa harapan Mas Omle sebagai perwakilan serikat yang hari ini menjadi mitra kita semua, mitranya Pak Deta dan manajemen yang lain, serta direksi yang lain, di usia PKN yang 26 tahun ini yang kebetulan mengangkat tema tentang teamwork tentunya? Harapannya SPC sebenarnya mendengar gini, teman-teman bekerja itu sesuai dengan fungsinya masing-masing. Jadi dia itu teman-teman di tangan, anggaplah kayak Pak Dita yang bilang otot kan, dia di tangan ya, di kaki, di kepala, itu kan ada masing-masing fungsinya, Mbak Norma. Jadi teman-teman bekerjalah sesuai fungsi job desk masing-masing dan kita itu saling melengkapi. Jadi pasti ada salah satu tubuh yang sakit, pasti semuanya kan merasakan. Disitulah kita saling melengkapinya di situ. Oke, terima kasih. Saya beralih ke yang paling senior, Pak Ben. Apa harapannya untuk usia PKN yang 26 tahun? PKN semakin maju. Buat teman-teman yang bekerja di departemen apapun harus bangga. Bekerja itu adalah sesuatu yang membuat kita mendapatkan rezeki, jadi itu harus dikejar terus. Sehingga nanti kemampuannya semakin naik. Nanti tentunya ada apresiasi dari kantor. Jadi jangan lelah, jangan putus asa dengan segala kegiatan itu, tetap semangat. Itu aja. Luar biasa. Baik. Udah siap ya? Udah banyak tadi kan, makanya dari kesini. Boleh. Dari kesini ya. Oke. Baik, Kiki sebagai yang paling muda nih ya, yang paling muda, yang paling akhir bergabungnya. Apa harapan Kiki untuk usia PKN yang 26 tahun ini? Harapannya semoga PKN itu jadi lebih maju, berkembang sesuai visi misinya, jadi tambang emas dunia ya. Dan tentunya kita pasti membutuhkan kerjasama lah buat sampai di titik itu. Jadi cepat kembali ke komunikasi lagi ya. Saya bukan lulusan komunikasi. Komunikasi ya. Ya, komunikasi biar kerjasama itu semakin kuat gitu. Artinya kita harus punya komunikasi yang efektif dan efisien ya Ki. Jadi bukan kadang-kadang kan yang ada orang juga yang ngomong aja tapi nggak dapet, kita nggak nangkep pengennya apa sih gitu atau tujuannya apa sih. Baik, boleh kita applause dulu untuk semua narasumber yang hadir pada hari ini, dan tentunya kalau saya bisa menyimpulkan dari semua obrolan kita yang lumayan ini adalah
bahwasannya teamwork itu kalau dilihat kayaknya gampang ya, tinggal ngomong, tinggal ini, tapi ternyata tidak semua bisa dan tidak semua mampu. Tapi ini bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Selama kita bisa saling mempercayai siapapun yang ada di samping kanan kita, kiri, depan dan belakang kita, serta kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, ibaratnya saling bergandengan tangan karena setiap orang itu ada masanya ya, ada masanya, ada naik turunnya. Ketika kita lagi semangat, ayo kita narik yang tidak semangat ini. Bagaimana caranya supaya semangat levelnya sama, gitu ya? Tentunya ini tidak mudah, tapi juga bukan tidak mungkin untuk kita lakukan. Jadi, mari kita sama-sama hilangkan yang pertama, ego dulu, ego sentral departemen masing-masing. Itu yang paling penting. Dari semua level, baik dari non-staff, staff, subten, manajer, bahkan sampai dengan direksi dan manajemen. Sekalipun, mari kita hilangkan ego kita. Yang kedua, mari kita mengkomunikasikan dengan baik dan benar. Apapun itu, pekerjaannya, job pendingnya, masalahnya, atau apapun. Karena dengan komunikasi, semuanya bisa kita berikan aksi yang terbaik. Baik, sekian podcast Suara di Hati hari ini. Dan tentunya sampai jumpa di podcast lainnya. Saya Norma, bersama dengan narasumber yang luar biasa hari ini. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Luar biasa. PKN Selalu di hati. Budaya di hati. Menuju tambang kelas dunia. Bersama menuju tambang kelas dunia. Baik, terima kasih. Dan sampai jumpa.